Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari doa Ustadz Idrus di rumah Rizik Syihab agar Presiden Jokowi dan Megawati pendek umurnya. Di dalam acara perkawinan anak Rizik Syihab di Petamburan, di mana Ustadz Idris mendoakan Rizik Syihab panjang umur dan mendoakan juga Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri tidak panjang umurnya. Jadi dia mendoakan istilahnya Pak Presiden Joko Widodo dan juga Megawati Soekarno Putri supaya cepat meninggal lah istilahnya. Dia pendek umurnya maksudnya supaya cepat meninggal. Dan ini saya lihat doa ini belum pernah saya dengarin doa seperti ini. Agama apapun tidak pernah saya mendengar doa demikian. Baik dalam agama Islam, Kristen, Hindu, Katolik, dan juga Konghucu, Buddha. Saya tidak pernah mendengarkan doa demikian, mendoakan orang-orang yang doakan tersebut supaya cepat meninggal atau mati. Biasanya doa-doanya yang beragama mendoakan seseorang selalu katanya panjang umur, dikasih jalan yang benar, dan lain sebagainya. Ini dia mendoakan supaya pendek umur Presiden Joko Widodo dan Megawati. Nah, inilah saya lihat kurang tepat ini ya. Jadi saya tidak umum ini di dalam doa-doa di dalam agama apapun. Jadi saya lihat biasanya agama apapun, terlebih agama Islam, selalu mendoakan seseorang panjang umurnya sesuai dengan ajaran agama Islam yang sering saya dengar. Doa Ustadz Idrus tersebut sudah termasuk menghina, merusak agama Islam itu sendiri. Karena di dalam agama Islam tidak pernah ada orang mendoakan umur pendek atau cepat meninggal. Selalu kata-katanya selalu panjang umur dan lain sebagainya. Tetapi khusus dua Ustadz Idris ini di rumah Rizik Syihab, sengaja dia mendoakan Rizik Syihab panjang umur dan Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri supaya cepat meninggal. Nah, itulah saya lihat tidak tepat. Jadi malah dua Ustadz Idris ini bisa berbalik kepada dirinya sendiri. Karena dua Ustadz Idris ini menyatakan Rizik Syihab supaya panjang umur dan juga Megawati dan Presiden Joko Widodo pendek umurnya. Doanya Ustadz Idris ini nanti bisa berbalik kepada dirinya sendiri, Ustadz Idris itu pendek umurnya, atau kepada Rizik Syihab supaya pendek umurnya. Yaitu saya lihat karena karena hanya yang Maha Kuasa yang bisa menentukan umur seseorang panjang atau tidak. Apalagi dilihat saat ini tertanggal 19 November 2020 ini di mana Rizik Syihab katanya terganggu kesehatannya. Ya, ada yang menduga bahwa Rizik Syihab ini terkena virus corona dan saya tetap juga mendoakan supaya dia tetap cepat sembuh. Tetapi kalau kenyataannya nanti doanya Idris itu terkena kepada Rizik Syihab karena dia sudah diduga terkena virus corona, malah dia nanti doanya itu malah kepada Rizik Syihab nanti dan cepat meninggal lagi, tidak panjang umur. Itulah doa-doa demikian adalah tidak baik. Karena doa yang didoakan yang negatif itu nanti bisa beralih kepada dia atau kepada temannya atau pada keluarganya dan sebagainya. Karena istilahnya dalam beragama harus mendoakan seseorang baik. Walaupun dia nakal selalu didoakan supaya baik. Sesuai dengan ajaran agama apapun. Jadi selalu kita berdoa selalu baik. Jadi di samping itu Rizik Syihab banyak memberikan. Jadi saya lihat Rizik Syihab ini baik doa-doanya kurang baik dan juga perilaku Rizik Syihab ini tidak baik. Banyak sifat-sifat perilakunya tidak baik. Di samping itu Rizik Syihab banyak memberikan komentar-komentar tidak baik yang ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo, yaitu presiden tidak sah katanya.
presiden ini tidak sah katanya, sifatnya jolim, dan juga militer dibilangnya kurang ajar, dan juga mengepung istana negara, akan mengepung istana negara katanya Rizik Syihab ini. Ditambah lagi Rizik Syihab yang perilaku seksnya tidak terpuja dengan Pirsa, masih bermasalah dengan di kepolisian yang merupakan perbuatan yang memalukan ini. Di samping itu juga dari segi hukum pidana memalukan juga perbuatan Rizik Syihab itu, ada istilahnya, dia terkena istilah hukum pidana yaitu mantan narapidana. Kalau mantan narapidana, bahwa dia sudah pernah melaksanakan kejahatan yang sesuai dengan putusan hakim. Setelah selesai dia menjalani putusan hakim tersebut, maka disebut mantan narapidana. Dan juga dia menyandang gelar juga sebagai residivis. Residivis dia 2 kali melakukan kejahatan dulu, kalau nggak salah tahun 2003 sampai dan 2008, 2 kali. Jadi pertama itu dia perbuatan kejahatan pertama kali. Sebelum 5 tahun keluar dari penjara, dia melaksanakan kejahatan lagi tahun 2008 tersebut, sehingga dia masuk kategori daripada residivis. Apalagi sekarang ini ada 8 perkaranya di kepolisian yang belum diselesaikan oleh polisi, sehingga akan diselesaikan. Jadi dia banyak sekali perilaku jelek yang disandang daripada Rizik Syihab ini. Jadi kalau banyak melihat perilaku Rizik Syihab ini, nanti perilaku jelek dan sebagainya, banyak nanti pemilu agama baik di agama Islam atau agama Kristen, Hindu, Kristen, Protestan, Konghucu, dikhawatirkan nanti beralih menjadi pemilu ateis, menjadi ateis, tidak beragama lah ya, karena dia melihat orang yang beragama itu tidak baik, doanya pun tidak baik, perilakunya pun tidak baik, karena hanya diambil satu contoh Rizik Syihab tersebut. Ya itulah saya pikir. Jadi harapan saya supaya Rizik Syihab tersebut jangan melakukan hal-hal doa-doa yang tidak baik, apalagi supaya dia berbuat selalu mempertahankan dia selaku ustadz dan juga tokoh agama katanya, supaya melaksanakan ajaran Islam itu dengan baik, sesuai dengan aturan, dan juga menyampaikannya khotbah-khotbah yang sifatnya menyejukkan umatnya. Sekian dan terima kasih.